Halo teman-teman, mudah-mudahan teman-teman sehat-sehat selalu bersama keluarga dan juga kerabat dimanapun teman-teman berada. Dan semoga saja juga dimudahkan di dalam menjalankan segala kegiatan. Dan tentu saja tetap semangat. FIFA Asian Cup sebentar lagi akan bergulir di bulan September nanti. Tentu saja Jonathan dari sekarang harus mempersiapkan segalanya, termasuk pemilihan pemain, kemudian taktik, strategi, formasi masuk ke dalamnya untuk menghadapi tim-tim yang akan kita hadapi, khususnya di grup A. Karena di grup A, selain ada Singapura dan juga Malaysia, kita juga akan menghadapi tamu kita, yaitu Bangladesh, yang menggantikan India yang mengundurkan diri karena ada agenda besar lainnya, yaitu menghadapi timnas Brasil di laga uji coba. Kemudian di grup B, di sana ada Thailand, kemudian Vietnam yang menjadi momok kita, kemudian Filipina, dan juga tamu kita, yaitu Pakistan. Kita sebagai tuan rumah harus bisa memanfaatkan kondisi dan juga situasi di dalam pertandingan di FIFA Asian Cup ini. Karena tentu kita akan didukung dengan penonton kita, atmosfer nantinya di GBK tentu akan luar biasa, karena kita juga akan diperkuat oleh pemain-pemain diaspora kita, seperti JXS dan kawan-kawan. Dengan diperkuatnya pemain-pemain kita yang ada di Eropa, tentu saja Jonathan memiliki leluasa di dalam memilih pemain, baik dari sektor kiper, pertahanan, back maksud saya, kemudian gelandang, sayap, dan juga penyerang-penyerang kita. Walaupun sudah ada sedikit bocoran, terlepas nanti betul apa tidak, yang jelas bocoran sudah ada dan itu sebenarnya agak masuk akal. Seperti dicoretnya Jean Raven, kemudian Jordi Amat, bahkan Rizky Ridho tidak tanggung-tanggung sebagai kapten kedua kita juga dicoret. Kemudian di sana juga tidak ada kiper yang dibawa sebagai kiper utama kita di AFF, yaitu Nadeo Argawinata. Seperti bocoran yang kita kutip, yaitu di sana penjaga gawang ada 3, yaitu Emil Laudero, Martin Paes, tentu saja pilihan utama. Kemudian ada Hernando Ari. Tentu kita tidak terkejut dan tentu kita tidak perlu banyak bertanya-tanya kenapa Hernando Ari dipanggil. Justru yang menjadi pertanyaan adalah sebaliknya. Kenapa Hernando Ari tidak dipanggil saat Piala AFF kemarin? Karena dia memiliki kualitas, dia memiliki ketenangan dengan situasi apapun, dan di tendangan penalti bahkan dia sering membuat save-save yang sangat-sangat menentukan. Kemudian ada pemain lain yang masuk daftar menurut bocoran yang kita ketahui, yaitu Ricky Kambuaya. Seperti tadi yang saya katakan, kita tidak perlu bertanya kenapa Ricky Kambuaya dipanggil, namun kembali yang jadi pertanyaan adalah, yaitu kenapa justru Ricky Kambuaya tidak dipanggil saat Piala AFF kemarin. Padahal dia memiliki kualitas, mobilitas, dan dia sangat-sangat dibutuhkan untuk bisa membantu di gelandang kita, sehingga Tomoye tidak terkesan bekerja sendirian. Walaupun di sana ada Everett Jenner. Untuk yang lain-lain, saya rasa tidak ada masalah. Dan kita juga menyambut jika betul nanti dipanggilnya Melano Jonathan yang sedang mengalami cedera beberapa waktu yang lalu dan sekarang masih taraf pemulihan, namun sudah dipanggil. Mungkin bulan depan diharapkan dia sudah bisa diturunkan, namun seandainya pun dia bisa diturunkan, kiranya Jonathan tidak memaksakan tenaganya, cukup adaptasinya saja, paling tidak dia bisa berkumpul dengan teman-teman timnas kita yang lain untuk menjalin komunikasi yang baik. Karena kalau dipaksakan, dia baru sembuh dari cedera dan bahkan mungkin
masih ada kendala, kita khawatirkan justru akan berpanjang cedera yang akan dialami oleh Melon Jonathan. Karena dia masih muda, dia dibutuhkan tenaganya di waktu-waktu yang akan datang. Kita tunggu pemulihan. Kita harapkan cederanya bisa sembuh total, sehingga nanti tenaganya bisa dibutuhkan di waktu-waktu yang akan datang. Banyak agenda besar lainnya nanti, seperti Piala Asia dan juga kualifikasi Piala Dunia. Dan syukur-syukur, seperti yang sudah digaungkan oleh Jonathan, bahwa Jonathan akan membawa timnas kita lolos ke putaran Piala Dunia. Mungkin di sanalah Melon Jonathan akan dibutuhkan tenaganya secara full. Dan sekarang kita sudah memiliki pemain baru lagi, yaitu Luke Fikri. Di sana dia sangat bisa kita harapkan untuk menggantikan peran Melon Jonathan, atau keduanya bisa main, mungkin dia bisa saling kolaborasi untuk memberikan umpan-umpan yang matang kepada ujung tombak kita, Mitchell Baker. Karena menurut bocoran, seperti yang saya katakan tadi, bahwa Mitchell Baker ada di daftar tersebut. Kemudian oleh Romeni juga kita butuhkan sebagai nomor 10 untuk bisa memporak-porandakan pertahanan lawan, mencari ruang, kemudian bisa memberikan super-super yang baik. Bahkan dia juga memiliki insting mencetak gol yang sangat bagus. Kemudian pertahanan, kita tahu semua, kalau nanti Jesus memang udah fit dari cederanya, kalau kita mau main dengan 4 sejajar, kita juga memiliki pemain-pemain berkualitas di lini pertahanan. Mungkin Elkan Bagot di sana bisa dipasang, berjajar dengan Jesus. Kemudian di kiri, kita memiliki Justin Hubner, yang memiliki mobilitas yang baik, kemudian kualitas pertahanan yang sangat baik, walaupun sedikit agak frontal, namun itu karakternya, dan ternyata dia juga memiliki kualitas yang baik. Kemudian di kanan mungkin ada Kevin Dick, yang sering-sering kita adalah kebobolan dari wilayah kanan, sering diserang dari sektor kanan. Mungkin dengan hadirnya Kevin Dick di sisi kanan, mungkin akan susah bagi pemain lawan untuk bisa menerobos dari sisi kanan timnas kita. Kemudian di gelandang, kalau nanti mungkin Tom Haye, menurut bocoran juga, Tom Haye ada di sana. Kemudian Jupo Lupesi, memang keduanya sudah berumur, namun didukung oleh hadirnya Calvin Verdong. Dan juga mungkin Nathan Juaon juga bisa disandingkan dengan Jupo Lupesi atau mungkin dengan Tom Haye berganti-gantian dengan Calvin Verdong. Kemudian di kiri kita memiliki Dan James yang sangat kokoh, sangat kuat. Kemarin kita melihat bagaimana mobilitasnya juga sangat baik, sangat bertemu dengan klubnya Nathan Juaon. Jadi dengan materi pemain yang ada ini, tentu Jonathan diharapkan untuk bisa membuat timnas kita bekerja lebih baik dan mendapatkan hasil terbaik. Yang kita inginkan adalah bisa meraih juara untuk pertama kali di FIFA Asian Cup 2026 ini. Terima kasih. Mungkin ada kata kalimat yang kurang berkenan, mohon diluruskan. Selamat beraktivitas dan terima kasih atas segala dukungannya.